Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Fadilah. Saya dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab pertama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, yaitu mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasulnya yang berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan kepada seluruh umat manusia untuk digunakan sebagai pedoman hidup di dunia. Terhadap kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabi dan rasulnya, kita sebagai umat Islam harus mengimani kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak wajib untuk mengamalkan kitab-kitab yang terdahulu. Wahyu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya melalui peristiwa-peristiwa tertentu, misalnya mimpi. Wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bersifat universal, yaitu mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Wahyu juga bersifat progresif, yaitu berkembang dan mencapai kesempurnaan pada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 kitab kepada para nabi dan rasulnya, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Setiap umat manusia harus mengimani keempat kitab tersebut, tetapi hanya Al-Quran yang dijadikan pedoman hidup bagi umat Islam. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai pada abad ke-15 sebelum Masehi, sebagai pedoman Bani Israel yang ditulis menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Taurat sering dikenal dengan sebutan Torah. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi, sebagai pedoman bagi Bani Israel dengan bahasa Kipti. Kitab Zabur berisi tentang kumpulan syair dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kitab Zabur juga berisi tentang doa zikir, nasihat, dan kata-kata yang penuh hikmah. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada awal abad ke-1 Masehi sebagai pedoman Bani Israel dalam bahasa Suryani. Injil ada yang menamakannya dengan Bible ataupun Alkitab. Ajaran dalam kitab Injil menyempurnakan ajaran yang telah ada dalam kitab Taurat. Yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi ketika sedang bertahanus di Gua Hiro. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan merupakan pedoman bagi seluruh umat Islam di dunia. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, meyakini kitab-kitab yang diturunkan pada umat sebelumnya. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Kitab terdahulu telah banyak dimasukkan opini dari manusia untuk kepentingan manusia itu sendiri. Akan tetapi, kita harus tetap meyakini kitab yang sudah ada sebelumnya dan menjalankan perintah yang ada di Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua yaitu Al-Quran telah dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran salah satu mukjizat yang abadi dan kemurniannya yang ada di dalamnya terjaga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjamin kemurniannya.
Yang ketiga, Al-Quran adalah sumber hukum yang utama bagi umat Islam. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun hal yang lainnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.